terjadi ledakan 2 kali. Apinya makin membesar. Pos terdekat mohon bantuannya. Kebakaran hebat menghanguskan pabrik pengolahan oli bekas di kawasan industri Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Kobaran api disertai ledakan membuat para karyawan dan warga panik. Banyaknya oli yang mudah terbakar membuat api membesar dengan cepat. 5 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Api berhasil dipadamkan setelah 3 jam. Api pertama kali muncul dari tempat pengolahan oli, diduga akibat korsleting listrik. Dugaan kami sementara adalah korslet listrik. Ya, tempat ini adalah pengolahan oli bekas untuk bahan diesel atas nama PT Samara. Ya, alhamdulillah saat ini dengan penanganan kita dari 5 unit kendaraan yang ada berhasil kita padamkan. Meski tidak menelan korban jiwa, namun kerugian akibat kebakaran ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aim Marani, iNews melaporkan. Kobaran api meludeskan sebuah sepeda motor di Jalan Pangeran Tubagus Angke, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Beruntung sang pengendara sepeda motor berhasil selamat dari kobaran api. Warga sekitar dan para pengendara yang melintas kaget mengetahui kebakaran tersebut. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran tersebut. Ya udah, saya keluar, pas keluar udah kayak gitu. Loh, kebakar? Kebakar, saya ini warung ditinggal, saya pergi ke sana. Cuman sama anak. Yang punya motornya ada tadi, Bu? Ada tadi, cuman sana kemari, cuman nangis doang. Kobaran api berhasil dipadamkan oleh warga menggunakan air. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. Namun arus lalu lintas dari arah Pangeran Tubagus Angke menuju Pesing, Jakarta Barat sempat mengalami kemacetan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. 16 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia terduga pelaku pelecehan seksual di grup chat terancam sanksi akademis dan pidana. Operasi penangkapan ikan sapu-sapu gencar dilakukan di Kali Ciliwung, Jakarta. Langgar hukum internasional, Israel kembali menyerang fasilitas medis di Lebanon. Ya, halo selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Pram Senjaya kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iSiang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan iSiang kali ini pemirsa, kami awali dari seorang pria pengemudi mobil yang tewas akibat menabrak pohon di Pondokopi, Jakarta Timur. Ibu korban yang ada di samping pun ikut duka. Sebuah mobil dari arah Jalan Raya Bekasi Timur menuju arah Kaum Jalan I Gusti Ngurah Rai Pondokopi, Jakarta Timur menabrak pohon besar hingga mobil yang dikendarai ringsek di bagian depan. Warga dan pengendara lain yang melihat kejadian tersebut langsung membantu mengevakuasi korban.
Namun naasnya pengemudi laki-laki tak terselamatkan dan meninggal dunia di dalam mobil diduga akibat serangan jantung. Sementara itu, ibunya mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Islam Pondokopi, Jakarta Timur. Tak berselang lama, keluarga yang mengetahui kejadian tiba di lokasi dan menangis histeris. Hingga saat ini, kecelakaan tunggal tersebut masih ditangani Kepolisian Polres Metro Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Diduga alami remblong, truk menabrak 8 kendaraan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Akibatnya sejumlah pengendara terluka. Pisan bang, astagfirullahaladzim nih, Gering Wisata nih. Nih, dong blong no. Astagfirullah, di bawah banyak banget no orang no. Pemotor astagfirullahaladzim no. Sebuah truk Fuso menabrak 8 kendaraan roda 4 dan 2 sepeda motor di Jalan Lambang Sari, Desa Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Beruntung no, astagfirullahaladzim no. Kerasnya hantaman membuat kendaraan tersebut ringsek. Kejadian bermula saat truk Fuso melaju kencang dari arah Tambun Selatan menuju ke arah barat. Sesampainya di lokasi mengalami remblong dan tabrakan tak dapat dihindarkan. Tidak ada korban jiwa, namun beberapa pengendara yang mengalami luka ringan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Akibat insiden tersebut sempat terjadi kemacetan hingga sepanjang 1 km. Lalu lintas kembali normal setelah kendaraan yang terlibat kecelakaan dievakuasi petugas. Kasus kecelakaan dalam penanganan unit Lantas Polsek Tambun Selatan dan unit Gakum Polres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, komplotan perampok berkedok debt collector terjadi di Jalan Sisingamangaraja, Kota Medan, Sumatera Utara pada Senin sore. Kali ini korbannya merupakan satu keluarga. Pelaku diketahui ada 6 orang, 2 diantaranya babak belur dihajar massa setelah tertangkap warga. Seorang mama nekat naik kap mobil sambil berteriak hingga mengundang perhatian warga di Jalan Karya Wisata Medan, Johor, Sumatera Utara. Meski begitu, mobil miliknya yang telah dibeli secara cash tetap dibawa kabur para pelaku yang mengaku debt collector. Mengetahui kejadian, warga pun mengejar para pelaku dan sempat tarik-menarik kunci. Warga yang geram akan aksi paksa debt collector akhirnya menghujani 2 pelaku dengan boga mentah hingga babak belur. Sementara 4 rekan pelaku lainnya berhasil kabur. Kalau di sini setelah kembali lagi baru kami tahu ada kawannya satu di sini sama bosnya katanya. Informasinya mereka tuh mau narik mobil bang ya? Setelah kami kembali saya tanya sama kakaknya langsung, kak ini kejadian apa? Katanya mobil saya dibawa lari sama debt collector, padahal mobilnya kan ada lunas. Kedua pelaku akhirnya diboyong petugas kepolisian ke Polsek Patumbak. Sementara korban turut ikut ke Polsek untuk membuat laporan. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rasid, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi sejumlah mobil mewah yang berhenti di tengah tikungan ekstrim Sitinjau, Lauik, Padang, Sumatera Barat ini viral dan menuai kecaman. Miris, rombongan kelompok politisi Arteria Dahlan tersebut sengaja berhenti di jalur berbahaya hanya untuk bersuah foto hingga menghambat laju kendaraan lain. Deretan mobil mewah dengan pengawalan kepolisian berhenti tepat di badan jalan tikungan Panorama 1 Sitinjau Lauik, Kota Padang, Sumatera Barat. Di lokasi yang dikenal sebagai salah satu jalur paling berbahaya di Indonesia itu, sejumlah orang turun dari kendaraan untuk bersuah foto di tengah jalan. Akibatnya arus lalu lintas dari arah Padang menuju Solo maupun sebaliknya mengalami kemacetan. Sejumlah truk bermuatan berat terpaksa menghentikan laju mereka di tengah tanjakan curam yang sangat beresiko memicu kecelakaan maupun remblong. Kejadian tersebut berlangsung saat rombongan Arteria Dahlan, mantan anggota DPR RI yang melakukan agenda kunjungan kerja dan penyaluran bantuan sosial. Rombongan sebelum menuju Solo Kota minta berhenti di situ, hanya kan tidak untuk berhenti di situ. Tadinya mau berhenti di atas atau pinggir ke kiri, ternyata malah berhenti di situ. Dan itu menurut saya tidak seharusnya berhenti di situ, karena memang di situ jalanannya sangat berbahaya, ekstrim,
belokan, tanjakan curam. Masyarakat menyayangkan sikap publik figur yang dinilai tidak peka terhadap keselamatan pengguna jalan lain, terutama di jalur distribusi logistik utama Sumatera Barat tersebut. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Kita beralih ke ibu kota pemirsa. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan penangkapan ikan sapu-sapu di aliran sungai di Jakarta akan terus dilanjutkan. Pemprov Jakarta memperluas operasi penangkapan ikan sapu-sapu. Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta agar operasi pembasmian ikan sapu-sapu diperluas di seluruh wilayah Jakarta. Pramono menilai keberadaan spesies invasif tersebut dapat merusak lingkungan serta mengganggu keseimbangan ekosistem sungai. Pramono menyebut operasi yang pertama kali dilakukan di Kali Cideng efektif mengurangi populasi jumlah ikan, namun ia mengaku tak semua ikan sapu-sapu di kali tersebut sudah musnah. Jadi kemarin memang sudah cukup banyak, tapi nggak mungkin langsung bisa selesai. Tetapi ini menurut saya merupakan sesuatu yang bermanfaat dan memberikan kontribusi positif. Memang ikan sapu-sapu ini merusak terutama tanggul lingkungan dan juga menjadi predator karena semua makanan bagi ikan yang lain dia habisin, sehingga wader dan ikan-ikan lain yang merupakan ikan lokal itu kalau nggak dilakukan segera penangkapan dan juga mengurangi jumlah ikan sapu-sapu ini, pasti ini akan berpengaruh pada ekosistem kita. Pekan lalu, puluhan petugas dari PPSU dan dinas terkait menangkap ratusan ikan sapu-sapu yang berada di saluran air Bundaran HI, tepatnya di aliran anak Kali Cideng, Jakarta Pusat. Hanya dalam waktu singkat, petugas berhasil menangkap ratusan ekor ikan sapu berbagai ukuran. Tim Liputan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, untuk mengetahui bagaimanakah kondisi pembersihan ikan sapu-sapu di Kali Ciliwung, kita sudah tergabung dengan rekan kami Anissa Rizkia. Selamat siang Anissa, sudah berapa banyakkah ikan sapu-sapu yang berhasil diangkut di sana? Ya, selamat siang Pram dan juga pemirsa. Meningkatnya populasi ikan sapu-sapu di sungai yang ada di wilayah Jakarta tentunya ini membuat pemerintah tak tinggal diam. Kemarin pada pekan lalu dilakukan pembersihan di Sungai Cideng. Kali ini di Sungai Ciliwung, sejumlah masyarakat yakni penggiat lingkungan berupaya untuk melakukan penangkapan dengan alat konvensional yakni berupa jala, dan pada siang hari ini sudah lebih dari 20 hingga 40 ikan sapu-sapu yang ditangkap. Kalau dilihat memang ini populasi yang cukup tinggi, yakni ikan sapu-sapu ini lebih banyak dibandingkan dengan ikan-ikan lokal karena memang sifat dari ikan sapu-sapu ini bersifat invasif sehingga bisa mengganggu keberadaan ikan lokal yang ada di sekitarnya, dan juga ikan-ikan sapu ini memang tidak ada pemangsa alami sehingga dapat merusak lingkungan. Nah, penanganan seperti apa yang sudah dilakukan oleh pegiat lingkungan yang ada di wilayah Jagakarsa, Lenteng Agung, Jakarta Selatan? Bersama saya Bapak Saiful atau sering disapa dengan Bang Ipul. Bapak, di sini saja Pak, bisa disampaikan Bang Ipul terkait dengan penanganan saat ini, apa saja yang sudah dilakukan dengan populasi meningkatnya ikan sapu-sapu yang ada di Sungai Ciliwung? Oh, kalau untuk kita di lokasi ya, di Ciliwung Lenteng Agung, kita lakukan penangkapan hampir tiap hari sih. Pakai cara jala, terus juga untuk telur-telurnya kita ambilin tuh yang di lubang-lubang. Ya masih dalam tahap itu sih Kak. Mungkin intinya kalau misalnya kita dapat mau mancing, mau ngejala, itu jangan sampai turun lagi ke Ciliwung aja gitu sih. Nah, kalau dilihat ini kan memang pemerintah saat ini sedang menggalakkan penyisiran dan juga pemusnahan ikan-ikan sapu. Nah, menurut Bang Ipul bagaimana tanggapannya? Oh, senang bener pastinya itu. Ya berarti apa yang kita lakukan selama ini tuh udah disupport sama pemerintah gitu kan. Justru dengan adanya pemerintah turun tangan bakal lebih masif lagi untuk pergerakan penangkapan ikan sapu-sapu. Ya mudah-mudahan kedepannya sapu-sapu populasinya bisa makin berkurang dan kita bisa mulai lagi tuh pelestarian ikan-ikan lokalnya ya Kak. Gitu. Nah, kalau dilihat ini karakteristik dari ikan sapu-sapu sendiri setelah dilakukan penangkapan lantas akan dimusnahkan langsung atau seperti apa? Iya. Ini setelah kita tangkap nanti kita langsung kubur ya, biar nantinya nggak bau, nggak jadi bangkai juga di lingkungan gitu kan. Terus lebih efektif kayaknya juga. Soalnya kalau untuk dijadiin
dengan cara lain itu katanya ada resiko karena ada kandungan timbal, merkuri dan segala macamnya gitu. Betul sekali. Baik, mungkin pesan kepada para pegiat lingkungan lainnya nih dan juga pemerintah, apa dukungan yang ingin Bapak sampaikan? Ya kalau untuk dari kita pribadi kepada kawan-kawan semua pegiat lingkungan, khususnya yang ada di Ciliwung atau sungai-sungai lain, yuk sama-sama kita mulai bergerak lagi, makin masif lagi karena udah ada dukungan dari pemerintah. Artinya apa yang kita lakukan selama ini dinilai positif gitu kan. Juga sama-sama kita ajak bareng-bareng buat kawan-kawan yang lain mungkin yang belum bergabung, biar makin masif lagi pergerakan kita, makin cepat Ciliwung dan sungai-sungai lain itu kembali lestari ya. Baik, terima kasih Bang Ipul. Tentunya kita harapkan agar pemerintah juga turun tangan dan bisa melakukan pembersihan tidak hanya di Sungai Cideng ataupun Ciliwung, namun seluruh sungai yang ada di wilayah Jakarta. Baik, itu tadi perbincangan kami dengan salah satu pegiat yang ada di wilayah Jagakarsa, Jakarta Selatan, yang memang kalau kita lihat ini banyaknya populasi dari ikan yang ada di wilayah Ciliwung ini membuat masyarakat juga harus waspada karena memang untuk ikan sapu-sapu ini jika dikonsumsi mengandung bakteri E. coli dan juga salmonella serta banyak residu logam yang tinggi dan itu berbahaya apabila dikonsumsi oleh masyarakat. Untuk itu saat ini pemusnahan pun juga diharapkan dapat dilakukan secara masif juga. Untuk sementara saya kembalikan kepada Pram yang ada di studio. Baik, melaporkan langsung dari kawasan Kali Ciliwung, Jakarta. Terima kasih Ansar Rizkia dan selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, waspada komplotan pencuri motor bersenjata api beraksi saat siang hari di parkiran Rumah Sakit di Durensawit, Jakarta Timur. Pelaku menodongkan senjata api saat aksi terpergok petugas keamanan rumah sakit. Aksi dua pelaku pencurian yang menodongkan senjata api saat mencuri sepeda motor pasien di Rumah Sakit Ibu dan Anak sempat terekam CCTV. Aksi dua pelaku pencurian yang menodongkan senjata api saat mencuri sepeda motor pasien di Rumah Sakit Ibu dan Anak di Durensawit, Jakarta Timur sempat terekam CCTV. Pelaku berjumlah 2 orang mendatangi tempat parkir motor dan mencuri sepeda motor pasien yang terparkir menggunakan kunci letter T. Hanya butuh waktu hitungan detik, pelaku berhasil bawa kabur motor. Aksinya sempat diketahui petugas keamanan, namun para pelaku langsung menodongkan senjata api hingga petugas lari menyelamatkan diri. Adanya pengambilan motor, lalu pelaku menodongkan pistol. Pelaku melarikan diri. Pelaku melarikan diri dengan membawa sebuah motor. Jenis motor apa itu, Pak? Motor Beat. Nah, itu punya tamu, punya pengunjung atau punya karyawan? Ya, punya pasien. Ya. Nah, ini diketahui pelaku ada berapa orang Pak sebenarnya? Pelaku yang beraksi masuk ke dalam 2 orang dan diduga 2 orang lagi menunggu di luar. Polsek Durensawit dan Polres Jakarta Timur langsung melakukan penyelidikan. Petugas memeriksa sejumlah saksi termasuk petugas keamanan serta kamera CCTV di lokasi kejadian. Kedua pelaku kini masih dalam pengejaran polisi. Dari Jakarta, Rio Malik, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, pelaku jambret kalung anak-anak membuat resah warga di Komplek Kebersihan Ciracas, Jakarta Timur, di mana aksi pelaku terekam kamera pengawas. Inilah rekaman kamera pengawas saat pelaku penyamretan menarik kalung milik bocah di Susukan, Jakarta Timur. Teman korban yang mengetahui kejadian tersebut langsung berteriak maling. Spontan, anak laki-laki yang sedang bermain ponsel di lokasi mengejar pelaku. Pelaku panik lalu melempar kalung korban ke jalanan dan kabur melarikan diri. Menurut ibu korban, awalnya anaknya bermain di lapangan komplek bersama teman-temannya. Pelaku datang berpura-pura bertanya dan langsung menjamret kalung korban hingga diteriaki maling dan kabur. Kos lah ya. Ya itu kalungnya langsung diambil. Kalau langsung diambil, nah si Sila itu anak saya teriak dan teriak. Nah temennya itu yang tadi ikut
ngikutin juga yang perempuan, langsung bilang maling kayak gitu. Langsung dia panik, kalungnya langsung dilempar. Lempar ke arah mana, Bu? Ke arah jalanan, langsung dipungut sama temennya. Warga meminta kepada polisi untuk rutin berpatroli di daerah ini agar aksi penjamretan tidak terulang kembali. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, bangunan tempat tinggal di kota pesisir Naharia porak-poranda dihantam roket Hizbullah pada hari Senin. Puing-puing reruntuhan bangunan hunian berserakan usai dihantam serangan roket Hizbullah. Petugas melakukan pencarian dan mengevakuasi korban dari runtuhan bangunan. Akibat serangan ini, seorang wanita terluka akibat ledakan dan pecahan kaca. Satu orang lainnya alami kecemasan akut. Pasukan pertahanan Israel menyebutkan dari 7 roket yang ditembakkan, sistem pertahanan udara berhasil mencegat 6 proyektil. Sementara Hizbullah mengklaim bertanggung jawab atas sejumlah serangan di Israel Utara. Sirine peringatan serangan udara berbunyi lebih dari 15 kali di wilayah tersebut. Ya, pemirsa, saat negosiasi di Pakistan berlangsung, Israel kembali menggempur Lebanon. Belasan orang dilaporkan tewas. Israel terus menyerang Lebanon saat negosiasi damai dilakukan Amerika Serikat dan Iran di Pakistan. Serangan terbaru terjadi pada Minggu dan telah menewaskan belasan orang. Media setempat menyatakan 6 orang tewas di Marub di selatan distrik Tire dan 5 terbunuh di Kana. Serangan Israel juga terjadi di kota Bazuriyeh, Kalila, Bafliyeh, dan Klawiyah. Militer Israel juga mengklaim telah menyerang sejumlah roket Hizbullah. Peluncur roket milik Hizbullah juga dihancurkan sebelum sampai di Israel. Sementara itu, pemirsa, serangan udara Israel terus menghantam sejumlah wilayah padat penduduk di Lebanon Selatan. Rekaman pada hari Minggu tunjukkan asap mengepul di atas kota setelah serangan udara menghantam sejumlah kota di distrik Tyre, Lebanon Selatan. Militer Israel, IDF, mengklaim telah mengenai peluncuran roket di Lebanon Selatan yang sudah terisi dan siap ditembakkan. Dan menambahkan operasi mereka terhadap Hizbullah terus berlanjut. Data Kementerian Kesehatan Lebanon, setidaknya 2.020 orang terbunuh dan 6.436 lain terluka sejak serangan Israel 2 Maret lalu. Sementara itu, pemirsa, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa operasi militer di Lebanon akan berlanjut hingga ancaman di perbatasan utara negara itu dinetralkan. Netanyahu bahkan dengan percaya diri mengatakan musuh Israel adalah Iran yang kini hanya berjuang untuk bertahan hidup. והם נלחמים היטב, המלחמה נמשכת, כולל בתוך רצועת הביטחון בלבנון שבאה איתי לפני שעה קלה. מה שאנחנו רואים זה שאנחנו סיכלנו את איום הפלישה מלבנון באמצעות רצועת הביטחון הזאת, מרחיקים את סכנת ירי הנ"ט. האויבים שלנו, איראן וציר הרשע, הם באו להשמיד אותנו, וכעת הם נלחמים. Ya, pemirsa, aksi keji Israel terus berlanjut di Lebanon dan kali ini menggunakan amunisi fosfor putih. Militer Israel menjatuhkan senjata terlarang saat menyerang permukiman sipil di Al-Tiri, Lebanon Selatan. Serangan Israel ke Lebanon semakin brutal. Kali ini militer Israel menggunakan senjata fosfor putih di permukiman sipil di Al-Tiri, Lebanon Selatan.
Fosfor putih yang dapat digunakan sebagai tabir asap atau senjata berpotensi menimbulkan kerugian bagi warga sipil karena bisa mengakibatkan luka bakar parah serta dapat menimbulkan dampak jangka panjang kepada para penyintas. Penggunaan amunisi fosfor putih di wilayah padat penduduk melanggar persyaratan hukum humaniter internasional. Sebelumnya, militer Israel juga menggunakan fosfor putih dalam operasi militer di Lebanon Selatan pada Oktober 2023. Beberapa serangan udara fosfor putih ditembakkan ke dua lokasi pedesaan di sepanjang perbatasan Israel-Lebanon, yakni di Kfar Kela dan Jabal Blat, Lebanon Selatan. Ya pemirsa, akibat serangan Israel di lebih dari 100 titik di Lebanon, ribuan orang tewas. Masyarakat Lebanon mengatakan serangan Israel adalah pembantaian. Serangan udara Israel menghantam sejumlah wilayah padat penduduk di pusat kota Beirut, Lebanon dan sekitarnya tanpa peringatan. Israel mengklaim telah melancarkan lebih dari 100 serangan udara dalam waktu 10 menit ke target Hizbullah di berbagai wilayah, termasuk Beirut, Lembah Beka, dan Lebanon Selatan. Kementerian Kesehatan Lebanon menyatakan setidaknya 2.020 orang terbunuh dan 6.436 lainnya terluka sejak serangan Israel 2 Maret lalu. Dari seluruh korban, 165 orang diantaranya adalah anak-anak, 248 wanita, dan 85 tenaga medis. Pada serangan Sabtu, militer Israel membunuh 97 orang dan melukai 133 orang. بهذا الموقف الشريف ب9 شهداء أثبتوا جدارتهم وقوتهم ومحبتهم لبلدتهم وضيعتهم وقراهم وحدودنا، حدود لبنان الجنوب الشريف. نحن بنعتز فيهم ونحن بنفتخر فيهم. Militer Israel terus melanjutkan operasi melawan Hizbullah dengan menyerang 120 target di Lebanon. Selain menewaskan ribuan orang, serangan Israel juga merusak sejumlah bangunan dan fasilitas umum. Hingga kini pemirsa, Israel terus menyerang Lebanon. Israel menargetkan Lebanon bagian selatan, lokasi di mana tentara perdamaian berada. Dan untuk mengetahui situasi dan kondisi warga Indonesia di Lebanon, pemirsa, berikut percakapan kami dengan Robiah, warga negara Indonesia di Tripoli, Lebanon dalam program iNewsroom. Kebetulan saya, Robiah, berada di utara Lebanon, di mana alhamdulillah di sini situasi aman ya. Jadi di Lebanon ini ada beberapa tempat yang kena serangan, termasuk daerah selatan, yaitu berbatasan dengan Israel ya. Di situ ada UN yang dimana kita ketahui sendiri ada 3 pahlawan kita Unifil yang wafat, yang gugur di situ. Jadi kalau untuk di Lebanon sendiri, yang daerah kena serang yaitu Lebanon Selatan dan juga daerah Beirut, beberapa titik di Beirut termasuk ibu kotanya. Untuk serangan ada hari Rabu pada tanggal 8 ya, ada 8 titik Beirut yang kena serangan, yaitu Beirut Selatan, yaitu Dohiyah Janubiyah namanya, dan juga Taira yaitu, dan Nabatiyah, dan ada juga di timur Sidon dan Baalbek, Hermel dan Alay. Gitu Mas. Oke. Mbak Robiah, kalau kondisi teman-teman warga negara Indonesia yang saat ini berada di sana seperti apa saat ini? Oke, baik, kalau kondisi untuk negara WNI warga negara Indonesia sendiri di sini ya, untuk di Tripoli alhamdulillah termasuk zona nyaman ya teman-teman, tidak ada berdampak banget gitu ke teman-teman di Tripoli ini. Karena di sini ya kebetulan Lebanon ini seperti yang kita tahu bersekte-sekte ya, jadi di sini tinggal bersekte-sekte, dan di mana di Tripoli ini Sunni, banyakkan mayoritas Sunni, sedangkan di Beirut yaitu ibu kota Lebanon banyak di situ mayoritas beragama banyak ya, ada Hizbullah dan lain-lain, ada Masehi dan lain-lain. Jadi insyaallah aman. Dan juga untuk di teman-teman yang WNI sendiri di
Beirut, ibu kota Lebanon, yaitu ada beberapa WNI yang sedang mengungsi sementara di KBRI, yaitu Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beirut, tepatnya di Baghdad, gitu, Mas. Oke, apa imbauan atau informasi yang Anda dapatkan dari KBRI di sana? Oke, untuk himbauan sendiri di sini kita punya grup di situ di mana jika ada serangan kita diberitahukan. Jadi kemarin kebetulan jika serangan dari Israel tiba-tiba nanti ke Lebanon Selatan maupun dia ke ibu kota Beirut, dia itu biasanya memberitahukan kepada kita gitu. Ada berikut poster ya teman-teman semua, ada berikut poster dan itu beliau udah dari Israel sendiri sudah mewanti-wanti bahwasanya menjauhkan tempat ini gitu. Dan ada pun kemarin tepatnya tanggal Rabu tanggal 8 itu mereka tidak mengasih aba-aba terlebih dahulu gitu. Jadi itu merupakan kendala bagi kami dan mereka menargetkan karena mereka menargetkan orang-orangnya gitu, dan sebagian jika mereka memberitahukannya itu adalah menargetkan tempatnya ataupun wilayahnya kuasanya. Sementara itu kemarin mereka menargetkan orang-orang yang tertentu yang akan diserang mereka dan tidak memberitahukannya terlebih dahulu gitu. Oke, Mbak Robiah, sejak serangan terjadi, apakah ada perubahan terhadap aktivitas warga di sana, khususnya di Tripoli, seperti apa aktivitasnya? Oke, baik. Untuk aktivitas sendiri sehari-hari berjalan seperti biasanya, tapi ada efek tertentu ya, Mas. Ekonomi bidang misalnya bahan pokok pangan lebih mahal dan juga bensin, mungkin solar dan lain-lain, listrik lebih mahal, dan juga di sini kita sendiri untuk aktivitas sehari-hari berjalan lancar, akan tetapi untuk pemerintahan seperti imigrasi dan juga sekolah-sekolah saat ini tutup sementara karena ada serangan. Oke, sekolah tutup, namun kalau perkantoran yang lainnya tetap masih berjalan? Ada sebagian yang berjalan, ada juga yang tidak, Mas. Seperti imigrasi di sini ya, kayak izin tinggal di sini tutup sementara akibat peperangan gitu. Oke. Kemudian kalau untuk tadi Anda sebutkan bahan pokok juga sudah naik, BBM juga sudah naik. Sejak kapan ini? Apakah sudah naik sebelum serangan atau ketika serangan naik? Untuk itu sebelum serangan juga sudah naik, tapi tidak melunjak seperti ini. Jadi Lebanon ini yang seperti kita ketahui bahwa tahun 2024 juga kena serang ya teman-teman semua. Jadi kena serang di situ udah mulai inflasi antara Lebanon semua bahan pangan pokok. Dan juga akibat 2026 ini mulai lagi mungkin semuanya juga naik juga, termasuk listrik dan lain-lain gitu. Langgar hukum internasional, Israel menyerang markas tim Palang Merah Lebanon di kota Tyre. Akibatnya sejumlah ambulans rusak dan 1 orang tewas. Israel menargetkan markas tim Palang Merah Lebanon di kota Tyre, Lebanon Selatan pada Senin waktu setempat. Tugas medis berhamburan keluar gedung untuk menyelamatkan diri. Akibat serangan, seorang warga tewas. Sejumlah kendaraan termasuk ambulans milik penyelamat Palang Merah Lebanon pun rusak. Gelombang serangan Israel yang menyasar wilayah sipil, tenaga medis, serta infrastruktur dasar kembali memicu kritik tajam dari berbagai kalangan internasional. Tindakan tersebut dinilai sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional. Serangan Israel dan Amerika Serikat ke Iran menyisakan kerusakan parah pada sejumlah fasilitas medis. Padahal rumah sakit dan petugas medis merupakan salah satu lokasi yang tidak boleh menjadi target serangan. Lima hari perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran memakan korban tak hanya dari militer tapi juga sipil. Di Iran, serangan Israel dan Amerika Serikat merusak sejumlah fasilitas medis dan pendidikan, mulai dari rumah sakit hingga pusat farmasi. Institut Pasteur Iran menjadi salah satu lokasi yang rusak parah. Laboratorium hingga peralatan di pusat penelitian medis dan farmasi tertua di Iran rusak. Israel dan Amerika Serikat sudah menyerang lokasi ini sebanyak 3 kali,
Padahal institut ini tidak terkait dengan militer. دشمن در حملاتی که داره انجام میده یکی از مهمترین موضوعاتی که مد نظرش هست امنیت و ساختارهای امنیتی رو مورد آسیب قرار دادن و خب یه مجموعه مثل اسپاسور ایران تبلور امنیت سلامت کشور در حقیقت محسوب میشه. در نتیجه به زعم و تصور خودش شاید از همون جنس، همونطور که جایی داره مرکز نظامی رو مورد حمله قرار میده، جایی که داره سلامت مردم رو تضمین میکنه رو هم خواسته بهش خدشه وارد بکنه و Saat ini, Iran sudah melaporkan serangan terhadap sejumlah fasilitas kesehatan dan pendidikan ke organisasi internasional. PBB pun mengingatkan serangan ke fasilitas ini melanggar aturan internasional. Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami di iNews Siang pemirsa. Amerika Serikat bersiap kembali menyerang Iran. Serangan akan dilakukan dengan target yang lebih luas. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membagikan video pesawat bomber Amerika Serikat mendarat di Timur Tengah. Dalam pernyataannya, Trump menegaskan serangan akan dilakukan dengan target yang lebih luas. Meski akan menyerang Iran, namun Amerika Serikat tetap membuka diplomasi dengan Iran. Sebelumnya, Trump telah memerintahkan militer Amerika Serikat baik darat, laut, dan udara untuk tetap bertahan di Timur Tengah sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Pasca gagalnya proses perundingan gencatan senjata lanjutan dengan Iran, Amerika Serikat terus meningkatkan pergerakan militernya ke kawasan Timur Tengah. Berdasarkan data pelacakan penerbangan terbaru, sejumlah jet tempur dan pesawat serang telah tiba di kawasan Timur Tengah. Sekitar 2.000 personil dari Divisi Lintas Udara ke-82 Angkatan Darat Amerika Serikat berpotensi dikerahkan dalam beberapa hari mendatang. Selain itu, ribuan pelaut dan marinir dilaporkan tengah menuju wilayah yang sama untuk memperkuat kesiapan militer Amerika Serikat. Setelah kesepakatan damai gagal, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Iran akan alami hal yang tidak menyenangkan. Trump juga memastikan Iran tak akan memiliki senjata nuklir. Yeah, I don't want to comment on that, but it won't be pleasant for them. Let me put it that way. And I can tell you that we've been called by the other side. They'd like to make a deal very badly, very badly. What was the sticking point over? You said it was over nuclear. It was over nuclear, very similar. Yeah, very good. I guess you're listening. It's over the fact that they will never have a nuclear weapon. Iran, you marking it down? Iran will not have a nuclear weapon. And we agreed to a lot of things, but they didn't agree to that. And I think they will agree to it. I'm almost sure of it. In fact, I am sure of it. If they don't agree, there's no deal. There'll never be a deal. Iran will not have a nuclear weapon, and we're going to get the dust back. We'll get it back either. Gagalnya perundingan membuat hubungan Amerika Serikat dan Iran semakin memanas. Amerika Serikat pun memblokade Selat Hormuz. Gagalnya proses perundingan Iran dan Amerika Serikat soal gencatan senjata lanjutan membuat Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan memblokade Selat Hormuz. Trump menyebut bahwa pemerintahannya akan memblokade kapal-kapal yang membayar tarif lintas Selat Hormuz ke Iran. Tarif itu disebut Trump sebagai tol ilegal. Trump kemudian mengancam akan mencegat seluruh kapal yang membayar tarif lintas tersebut. Trump telah menginstruksikan Angkatan Laut Amerika Serikat untuk melakukannya di perairan internasional. Amerika Serikat menerapkan blokade Selat Hormuz mulai Senin pagi waktu Amerika Serikat atau Senin malam waktu Indonesia. Blokade akan diterapkan kepada kapal semua negara yang memasuki atau meninggalkan pelabuhan dan wilayah pesisir Iran. 10 o'clock tomorrow, other nations are working so that Iran will not be able to sell oil, and that will be very effective.
but there are many boats heading toward our country to fill up with oil and then go and take it. So they're not going to go through the Hormuz Strait, and ultimately that'll be correct. التي زرعتها إيران لا تزال مبعثرة. Sebelumnya, Iran dilaporkan menerapkan biaya lintas kepada kapal tanker yang melintasi Selat Hormuz. Biaya ini disebut berkisar hingga 2 juta US dollar dan dibayarkan dalam yuan. Presiden Amerika Serikat memerintahkan blokade Selat Hormuz setelah gagalnya negosiasi kedua negara di Islamabad. Perintah berlaku efektif segera. Enggak, Kak, nggak pakai. Sesaat setelah Amerika umumkan akan blokade Selat Hormuz, harga minyak dunia dan minyak Brent melonjak. Harga minyak dunia kini sudah menyentuh $104 per barel. Naiknya harga minyak dunia membuat khawatir akan dampak konflik yang berkepanjangan. Sementara itu, pemirsa, hubungan Inggris dan Amerika Serikat terus memanas setelah Inggris pastikan tidak ikut blokade Selat Hormuz. Inggris pun dengan tegas meminta Amerika Serikat untuk libatkan Lebanon dalam perjanjian gencatan senjata. Okay, let me be clear, as I've been already in the last day or so, that we are focusing our efforts on opening in full the Strait of Hormuz because of the damage it's doing to economies around the world, including our own economy. That is why we've been working with other countries at various levels, and we'll bring them together in a summit later this week. And we, the UK, will not be joining the blockade that the President announced. Discriminate attack upon countries who never sought this conflict, the huge damage done across the Gulf to civilian infrastructure with civilian casualties is abhorrent. It has clearly shocked the region and all of us, and we must bear that in mind now as we lift our sights to the future. Because whilst the ceasefire between the US, Israel and Iran is undeniably welcome, it is also highly fragile. The region remains on edge, and a lot of work is required to reopen the Strait of Hormuz, to de-escalate the situation, leading to a sustainable ceasefire. In pursuit of that goal, we call for Lebanon to be included urgently in the ceasefire. Diplomacy is the right path. Tak hanya dengan Inggris, hubungan antara Amerika Serikat dan negara tetangganya Kanada juga memanas. Kanada mengancam akan mengurangi setorannya kepada Amerika Serikat. The days of our military sending 70 cents of every dollar to the United States are over. We are going to build Canada strong with Canada Steel, Canadian aluminum, Canadian lumber, Canadian workers. Tak capai sepakat dalam negosiasi di Pakistan, Iran buka kemungkinan Selat Hormuz untuk dibuka. Penasihat media Presiden Iran mengatakan bahwa solusi untuk Selat Hormuz itu ada karena tidak mungkin selat itu tetap tertutup selamanya. کاملا وجود داره اینجوری که راه حل نباشه برای تنگی هرمز خب یک تاریخ از اینجا برای همه چی میومده میرفته بنابراین راه حل براش وجود حتما خواهد داشت به هر صورتی یا بخوان براش چیزی رو تعریف بکنن یه مکانیزم رو بخوان تعریف بکنن یا به هر حال تنگی گشادی است که Sementara itu, pemirsa, sebuah video memperlihatkan 4 kapal melewati Selat Hormuz usai negosiasi antara Iran dan Amerika Serikat kandas. Situasi di Selat Hormuz kian memanas pasca gagalnya negosiasi Amerika Serikat dan Iran.
بأن 4 سفن فقط عبرت المضيق في ال 24 ساعة الماضية مقارنة. Pasca gagalnya perundingan damai antara Iran dan Amerika Serikat, situasi di Selat Hormuz kian memanas. Kapal-kapal yang melewati selat ini diperiksa ketat, bahkan tak semua diizinkan untuk melintas. Angkatan Laut Inggris menilai ancaman serius terjadi di Selat Hormuz dalam 24 jam terakhir. مقارنة بمتوسط تاريخي يبلغ حوالي 138 سفينة يوميا قبل. Suasana haru juga mewarnai peringatan 40 hari wafatnya pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei di New Delhi, India. Tangis haru warga tak terbendung mengenang 40 hari wafatnya pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei pada hari Minggu. Dalam acara peringatan yang diikuti ratusan warga dan pemimpin agama di Gedung Kebudayaan Iran ini, hadirin meneriakkan slogan-slogan, berdoa bersama dan mengikuti khutbah. Peringatan juga dihadiri oleh perwakilan pemimpin tertinggi Iran untuk India, Abdullah Majid Hakim Ilahi. Sebelumnya, Ali Khamenei tewas dalam serangan Israel dan Amerika Serikat pada 28 Februari lalu. Sementara itu, pemirsa, Orkestra Nasional Iran menggelar penampilan untuk mengenang gugurnya Ali Khamenei. Para pejabat dan seniman negeri tersebut berkumpul untuk mengenang pemimpin yang dikenal dekat dengan rakyat tersebut. Para pejabat dan seniman berkumpul di Aula Fahdat di Teheran untuk upacara perpisahan bagi mantan pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei. Alunan musik dari penampilan Orkestra Nasional Iran mengiringi momen untuk mengenang pemimpin yang tewas dalam serangan Amerika Serikat dan Zionis Israel pada akhir Februari lalu. Foto-foto Khamenei didirikan dengan sejumlah seniman lainnya melukis potret pemimpin tertinggi Iran tersebut. Khamenei dikenal sebagai pemimpin yang memiliki sifat tauladan yang dekat dengan masyarakat. Hal ini pun masih terlihat dari banyaknya tamu yang hadir dalam upacara tersebut yang sekaligus merasa kehilangan atas gugurnya Khamenei. رهبر شهید ما از هر مدعی آریایی تر بود و آریایی تر رفتار کرد. ایشون در وطن ماند، در وطن مقاومت کرد و در دفتر کارشون به شهادت رسیدن. من میتونم بگم که خصلت‌هایی که در رهبر عزیز ما، در رهبر شهید ما میبینید، خصلت‌های بی‌نظیری با هم دیگه جمع شدن. فقیه، سیاستمدار و فرهنگبان. شما جستجو کنید ببینید آیا رهبر دومی در دنیا پیدا میکنید که این سه ویژگی رو حداقل با هم داشته باشه. Ayatollah Ali Khamenei menjadi pemimpin tertinggi Iran sejak 1989 silam. Khamenei gugur usai dibunuh Amerika Serikat dan Zionis Israel dalam agresi yang dilancarkan akhir Februari 2026 lalu. Warga Iran tumpah ruah di jalanan mendukung pemerintah dan angkatan bersenjata Iran. Mereka meneriakkan yel-yel hingga membawa bendera Iran sebagai bentuk dukungan. Orang turun ke jalan di kota-kota di Iran. Mereka meneriakkan yel-yel dukungan terhadap pemerintah dan angkatan bersenjata. Sambil mengangkat bendera Iran, warga menyampaikan aspirasinya, yaitu menolak agresi militer Israel dan Amerika Serikat. Aksi warga juga diwarnai dengan orasi di mimbar-mimbar bebas di tengah kota. Ribuan orang juga berkumpul di Skardu, Baltistan, Pakistan menentang agresi militer Amerika Serikat Israel terhadap Iran. Sambil mengibarkan bendera Iran dan Pakistan, para pengunjuk rasa mengutuk serangan Amerika Serikat Israel ke Iran. Akha Bakir Hussein Al-Husaini, Presiden Organisasi Anjuman Imamiyah Baltistan, mengutuk serangan keji Amerika Serikat ke sekolah Iran. Menurut Organisasi Kedokteran Forensik Iran mengonfirmasi bahwa 278 siswa dan 67 guru tewas akibat serangan rudal Tomahawk Amerika Serikat di sekolah Minab. Sejak pecahnya agresi militer Amerika Serikat Israel ke Iran pada 28 Februari, setidaknya 3.375 warga Iran telah tewas.
के 8 से 7-8 साल के बच्चे 186 बच्चों को अमेरिका मलऊन और इसराइल शैतान ने बमबारी करके शहीद किया। माशी तौर पर भी और इज्तिमाई तौर पर भी, सियासी तौर पर भी और Israel kembali melancarkan serangannya ke Lebanon. Ledakan terjadi di wilayah Taibeh. Serangan kembali terjadi di Lebanon Selatan. Militer Israel dilaporkan melancarkan serangan udara yang menghantam sejumlah bangunan yang tersisa di wilayah Taibeh yang berbatasan dengan Israel. Ledakan besar dan asap tebal membumbung tinggi dari lokasi sasaran. Serangan ini menambah panjang daftar eskalasi konflik di wilayah selatan Lebanon. Di iNews Siang bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, 16 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia terduga pelaku pelecehan seksual di grup chat terancam sanksi akademis dan pidana. Kasus ini terungkap usai tangkapan layar percakapan grup mereka viral di media sosial. Kasus dugaan pelecehan seksual berbasis digital terjadi di lingkungan kampus Universitas Indonesia. Kasus ini mencuat setelah sejumlah tangkapan layar grup chat mahasiswa beredar luas dan menunjukkan adanya percakapan yang mengarah pada pelecehan verbal serta objektifikasi perempuan. Kasus ini pun menuai kecaman. Usai viral, BEM dan Dekanat Fakultas Hukum UI menggelar forum persidangan terbuka. Kehadiran para pelaku disambut sorakan hadirin sidang. Mereka menuntut ke-16 pelaku pelecehan dikeluarkan dari kampus. Sementara itu, hingga kini masih dilakukan penyelidikan. Kita di Rektorat akan memonitor bagaimana penanganan di fakultas. Sama-sama kita monitor ya. Melawan kekerasan seksual. Jika terbukti bersalah, para pelaku akan dikeluarkan dari kampus dan membuka peluang melanjutkan kasus ke polisi. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. YouTuber Muhammad Adimas Firdaus putra Nasihan alias Rasbob dituntut 2 tahun 6 bulan penjara dalam kasus dugaan ujaran kebencian terhadap supporter dan suku Sunda di Pengadilan Negeri Bandung. Pengadilan Negeri Bandung kembali menggelar sidang kasus dugaan ujaran kebencian terhadap supporter dan suku Sunda dengan terdakwa Muhammad Adimas Firdaus putra Nasihan alias Rasbob. Pada sidang ini, jaksa penuntut umum menyatakan terdakwa bersalah dan dituntut pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan. JPU menegaskan tuntutan tersebut mengacu pada pasal 243 KUHP terbaru. Hal yang memberatkan terdakwa adalah menimbulkan keresahan. Jadi pasal itu dari yang tadi diatur dalam undang-undang ITE, tapi sekarang diatur dalam KUHP. Jadi masuk dalam pasal 243 KUHP. Hakim tadi memberi masukan untuk terdakwa menyampaikan pledoi atau masukan. Ya memang bagaimana? Ya kita lihat nanti apa dari pembela yang disampaikan oleh terdakwa bagaimana ya. Kita bisa bertanya apa kita jawab langsung atau kita jawab publik. Sementara itu, kuasa hukum terdakwa menilai tuntutan tersebut mengabaikan fakta penting persidangan, di mana terdakwa telah menghapus konten yang dipermasalahkan sebelum laporan polisi dibuat. Tidak pernah dikonfirmasi sehingga berujung pada keterbuktian dakwaan. Tidak pernah dikonfirmasi apakah telah terjadi kekerasan terhadap orang dan barang. Akan disampaikan dalam pledoi nanti? Pasti akan kita sampaikan karena memang itu kewajiban kita menurut hukum. Sidang akan kembali dilanjutkan dengan agenda pembacaan pembelaan atau pledoi dari terdakwa pada pekan depan. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanu Handika, iNews melaporkan. Alih-alih hanya melihat ikan, pemirsa, 2 wisatawan malah ikut terkurung di dalam akuarium Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Kejadian unik ini pun viral di media sosial.
Gimana dipanggil? Ada aja pengalaman. Kena kunci kita dari dalam. Bukannya sekedar melihat ikan, dua pengunjung Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan Bukit Tinggi ini justru ikut terkurung di dalam akuarium karena pintu akses terkunci dari luar. Awalnya, Abdul Malik, wisatawan asal Medan bersama sepupunya Ismail, berkeliling menikmati koleksi ikan. Namun sekitar 30 menit, mereka mendapati pintu sudah tertutup. Mereka sempat panik mencoba berteriak dari celah pintu yang sedikit terbuka. Keduanya juga berusaha menghubungi nomor petugas yang tertera di internet namun tidak direspon. Maaf ya, ibu menyesal. Asli biasanya saya nggak pernah. Maaf ya nih ya. Seharusnya dicek sih, Bu. Iya, biasanya ibu cek. Iya. Beruntung, teriakan mereka didengar petugas kebersihan. Tak lama, pintu dibuka dan keduanya keluar dengan selamat. Petugas akuarium pun meminta maaf. Kita tutup, kita kunci yang bagian atas aja, lalu kita pergi sholat gitu. Di dalam habis sholat, HP kebetulan tinggal di dalam laci. Terus cleaning service manggil-manggil, ibu ada orang yang terkunci di dalam. Udah kita buka rolling, ternyata iya. Insiden ini baru pertama kali terjadi dan biasanya pengecekan selalu dilakukan sebelum menutup area. Sementara, pengunjung berharap prosedur pengecekan akhir dapat dilakukan lebih ketat demi keselamatan dan kenyamanan wisatawan di lokasi wisata. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sekumbang, iNews melaporkan. Diserang monyet liar, seorang warga di Cianjur, Jawa Barat terluka hingga harus mendapat 15 jahitan. Kondisi ini membuat warga resah. Ayo. Seekor monyet liar jenis ekor panjang terekam video amatir saat berada di teras salah satu rumah warga di Desa Cimanggu, Kecamatan Cipeber, Cianjur. Monyet itu diketahui kerap masuk permukiman dan berperilaku agresif. Bahkan hewan liar itu mencoba masuk dalam rumah warga hingga memicu kepanikan. Diduga karena kelaparan dan kesulitan mendapatkan makanan di habitat aslinya, hewan liar itu turun ke permukiman dan mencari sumber makanan dari rumah warga. Monyet liar jenis ekor panjang menyerang satu orang warga hingga alami luka serius di tangan. Akibat gigitan, korban mendapat perawatan medis di RSUD Cianjur dan mendapatkan 15 jahitan. Melihat gitu, melihat mau pulang langsung. Gak tahu, saya udah di belakang. Menyerang, langsung nyerang. Langsung gigit gitu. Iya? Langsung gigit. Iya, langsung gigit. Petugas damkar pun berupaya menangkap hewan liar itu guna mencegah serangan susulan yang dapat membahayakan keselamatan warga. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isyan, iNews melaporkan. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin pemirsa bertemu dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth di Pentagon. Informasi saat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih di iNews Siang bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, setelah merampungkan agenda kenegaraannya di Moskow, Rusia, Presiden Prabowo Subianto tiba di Paris, Prancis pada Senin malam. Pertemuan antara Presiden Prabowo dan Presiden Macron akan menjadi momentum penting Indonesia menyampaikan pandangan strategis terkait dinamika global. Presiden Prabowo Subianto tiba di Paris, Prancis pada Senin malam pukul 23.50 waktu setempat setelah merampungkan agenda kenegaraannya di Moskow, termasuk bertemu selama 5 jam dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.
Perjalanan selama 3,5 jam menuju Paris, Presiden Prabowo disambut Duta Besar RI untuk Prancis Muhammad Umar, atas pertahanan KBRI Paris, Marsekal Pertama TNI Hendra Gunawan, dan beberapa pejabat pemerintah Prancis. Presiden Prabowo dijadwalkan bertemu 4 mata dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana l'Elysée Selasa waktu setempat. Pertemuan antara Presiden Prabowo dan Presiden Macron akan jadi momentum penting bagi Indonesia untuk menyampaikan pandangan strategisnya terkait dinamika global, termasuk soal perang Iran versus Amerika Serikat dan juga Israel yang saat ini memasuki tahapan gencatan senjata. Sebelumnya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Kremlin Moskow. Dalam sambutannya, Prabowo mengucapkan terima kasih kepada Putin atas terlaksananya pertemuan ini. Sementara Putin menyampaikan apresiasi atas kehadiran Prabowo serta menyoroti intensitas hubungan bilateral yang dinilai terus berkembang. Kedua pemimpin membahas berbagai isu strategis yang meliputi energi, antariksa, pertanian, industri, serta farmasi. Selain itu, keduanya juga bertukar pandangan terkait perkembangan geopolitik dunia. Atas yang mulia sempat menerima undangan kami. Juga datang untuk konsultasi karena situasi geopolitik dunia mengalami perkembangan dan perubahan yang sangat cepat. Kami memandang bahwa Rusia telah berperan sangat positif dalam menghadapi kondisi geopolitik yang penuh ketidakpastian ini. Karena itu kami merasa sangat perlu untuk konsultasi bagaimana kita hadapi situasi ke depan, dan terutama kalau bisa kita terus mempererat kerjasama terutama di bidang ekonomi dan energi. Sementara itu pemirsa, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin bertemu dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth. Shafri, welcome to the Pentagon. It's an honor to have you. Pertemuan Syafri Samsudin dan Pete Hegseth berlangsung di Washington. Pertemuan keduanya membahas pembentukan kemitraan kerjasama pertahanan utama atau Major Defense Cooperation Partnership atau MDCP. Kerjasama MDCP akan fokus pada 3 hal, yaitu modernisasi militer dan pembangunan kapasitas, pelatihan militer profesional, dan latihan serta kerjasama operasional. Kerjasama ini mempererat hubungan diplomatik Amerika Serikat dan Indonesia yang telah terjalin selama lebih dari 75 tahun. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, sidang lanjutan dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta. Sidang beragendakan pemeriksaan saksi meringankan untuk terdakwa mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Pekerjaan konsultan pendidikan. Nadiem Makarim hadir di sidang lanjutan dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di PN Tipikor Jakarta. Nadiem hadir untuk mendengarkan keterangan saksi yang meringankan dan saksi ahli. 2 saksi yang hadir diantaranya Iwan Syahril, Dirjen Paut Dikdasmen, dan Rangga Husna Prawira, konsultan dan mitra platform pendidikan yang pernah bekerja sama dengan Kemendikbudristek. Saksi diminta untuk merinci mekanisme dan proses pengadaan laptop Chromebook hingga fungsi penggunaannya. Ya pemirsa, sidang eksepsi atau pembacaan nota keberatan kasus pembunuhan berencana KCPRI dengarkan keberatan terdakwa tanpa pemeriksaan saksi. Auditor militer dakwa para terdakwa dengan pasal berlapis termasuk pembunuhan berencana. Dalam sidang kali ini, Majelis Hakim mendengarkan keberatan dari pihak terdakwa tanpa pemeriksaan saksi. Penasihat hukum mengajukan 3 poin utama. Pertama, meminta Majelis Hakim menerima seluruh keberatan para terdakwa.
Kedua, menyatakan surat dakwaan auditor militer batal demi hukum atau tidak dapat diterima. Dan ketiga, meminta agar biaya perkara dibebankan kepada negara. Sebelumnya, auditor militer mendakwa para terdakwa dengan pasal berlapis termasuk pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Dalam kasus ini terdapat 18 orang tersangka yang terdiri dari 15 orang sipil dan 3 anggota TNI aktif. Untuk soal eksepsi akan kami tuangkan nanti di dalam tanggapan yang kami bacakan pada tanggal 15. Ya, terkait materinya nanti kan tidak bisa kami sampaikan saat ini. Ya, apapun ceritanya kan dakwaannya kan harus tetap kami pertahankan. Selanjutnya, sidang tanggapan auditor militer atas eksepsi yang diajukan akan kembali digelar pada 15 April mendatang. Dari Jakarta, Nata Arman, Oki Mahendra, Muhammad Fakih, iNews melaporkan. Dugaan penganiayaan di lingkungan kepolisian kembali terjadi pemirsa. Di kota Batam, Kepulauan Riau, seorang polisi ditemukan tewas di Mes Polda Kepri dengan sejumlah luka lebam. Duka menyelimuti keluarga saat jenazah Brigadir 2 Nathanael Simanung Khalid dibawa ke ruang jenazah Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri untuk diotopsi. Korban Bribda Nathanael merupakan lulusan pendidikan Bintara tahun 2025. Korban ditemukan tewas di Mes Polda Kepri. Dari sejumlah luka lebam di tubuhnya, keluarga menduga korban mendapat kekerasan dari seniornya di Mes Polda Kepri. Keluarga meminta polisi mengungkap kasus tewasnya Nathanael secara transparan dan menangkap pelakunya. Kita bawa anak kita ada di rumah sakit gitu aja. Oh gitu aja bang. Terus kita mengetahui bahwa korban ternyata sudah meninggal tuh apa kita sampai rumah sakit ini atau bagaimana bang? Untuk sementara dokumen dulu deh nanti karena saya masih menunggu perkembangannya. Nanti aja ya bu. Bang, korban udah berapa lama jadi polisi bang? Nanti aja semua kita. Oke. Yang penting nanti semua akan kita jelaskan. Pemirsa, Hakim MK Anwar Usman pingsan usai mengikuti prosesi wisuda Purna Bakti di ruang sidang Mahkamah Konstitusi MK Jakarta Pusat pada Senin siang. Anwar Usman jatuh pingsan saat mengikuti prosesi kirap didampingi istrinya Idayanti. Sesampainya di lobi gedung Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman sudah dalam kondisi lemas, bahkan sempat dipegangi oleh protokoler maupun ajudannya. Belum sempat kursi roda datang, namun Anwar Usman sudah jatuh pingsan hingga akhirnya digendong oleh protokoler dan rekan sesama hakim, Saldi Isra dan Guntur Hamzah. Minggir dulu ya, maaf, minggir dulu. Anwar Usman terlihat dibopong menuju sebuah ruangan kosong dan menunggu kedatangan dokter. Jangan terlalu banyak orang. Sebelumnya, prosesi wisuda Purna Bakti berlangsung di ruang sidang MK yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal MK Heru Setiawan. Membacakan sejumlah petikan keputusan Presiden terkait pemberhentian dan pengangkatan Hakim Konstitusi. Pernyataan Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Yusuf Kala yang meminta Joko Widodo menunjukkan ijazah asli pemirsa ditanggapi dengan santai dan tawa. Jokowi menekankan hanya akan menunjukkan ijazahnya yang kini menjadi polemik jika diminta oleh pengadilan. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia, Bestari Barus menemui Presiden ke-7 Jokowi di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Dalam pertemuan ini, mantan politisi Partai Nasdem ini membicarakan banyak hal, termasuk soal kasus ijazah. Bestari mengaku sempat tertawa bersama Jokowi saat membahas permintaan Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Yusuf Kala yang meminta Jokowi agar memperlihatkan ijazah asli agar kasus tersebut tidak berlarut-larut. Melalui Bestari, Jokowi menegaskan hanya akan memperlihatkan ijazahnya jika diminta pihak pengadilan. Kami berdua tadi tertawa, bahkan agak mau terbahak gitu ya. Kalau di quote nih benar-benar nih, kalau Pak JK
ingin memperlihatkan ijazahnya atau surat nikahnya kepada publik atau surat-surat yang lain yang menurut beliau mudah buka dari lemari tunjukkan, itu silakan saja. Ya, silakan diperlihatkan. Namun sebaiknya tidak kemudian menyeragamkan pemikirannya menjadi standar publik. Gitu. Pak Jokowi punya sikap bahwa kalau pengadilan minta, ya kan saya tunjukkan. Tapi selain daripada itu hak privat beliau. Sebelumnya, usai melaporkan Rismon Sianipar ke Baris Krim Polri terkait tudingannya membiayai Roy Suryo pada kasus ijazah Jokowi, JK menilai kasus ijazah Jokowi sudah berlarut-larut. JK menyatakan persoalan ini akan selesai jika Jokowi memperlihatkan ijazahnya. Kasus ini kan sudah 2 tahun, 3 tahun. Meresahkan masyarakat, merugikan waktu, merugikan Pak Jokowi, merugikan semua. Puluhan miliar uang habis untuk apakah itu pengacara, apakah itu seperti saya ini tanpa waktu saya hilang. Dilibatkan, tanpa libatkan. Sebenarnya sederhana persoalannya. Karena saya Pak Jokowi yakin bahwa punya ijazah asli. Ya, sebenarnya untuk kita stoplah nih perkara dengan cara tinggal Pak Jokowi memperlihatkan ijazahnya kan yang asli. Saya yakin itu. Itu aja. Jokowi sebelumnya juga sudah menanggapi pernyataan Yusuf Kalla. Ia menegaskan pihak yang menuding ijazahnya palsu seharusnya membuktikan tuduhan tersebut. Jokowi menyatakan persoalan ini sebaiknya diserahkan sepenuhnya pada proses hukum yang berlaku. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia atau GAMKI melaporkan Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kalla ke Polda Metro Jaya. Laporan itu dilayangkan atas pernyataan Yusuf Kalla tentang mati syahid saat ceramah di Masjid Universitas Gadjah Mada. Puluhan anggota Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia atau GAMKI mendatangi Polda Metro Jaya. Mereka melaporkan Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kalla terkait dugaan penistaan agama. GAMKI yang mewakili 19 lembaga Kristen membawa rekaman pernyataan Yusuf Kalla di sejumlah media sosial sebagai barang bukti. Pernyataan Yusuf Kalla soal mati syahid terkait konflik di Poso saat memberikan ceramah di Masjid Universitas Gadjah Mada dinilai tak sesuai dengan ajaran Kristen yang cinta damai. Pertama tentunya menyatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Yusuf Kalla dalam ceramah itu tidak sesuai dengan ajaran agama Kristen dan membuat menyakiti hati umat Kristen. Dan yang kedua juga kami melaporkan pada Polda Metro Jaya sehingga kemudian pernyataan ini yang sudah menimbulkan kegaduhan di masyarakat, di media sosial itu bisa lebih terarah, itu bisa kemudian diselesaikan secara hukum. GAMKI berharap proses hukum terhadap Yusuf Kalla bisa berjalan dengan baik dan ditindaklanjuti. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Menanggapi laporan Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Yusuf Kalla melalui juru bicaranya Hussein Abdullah menegaskan bahwa pernyataan tersebut disampaikan dalam konteks pembelajaran dari konflik masa lalu. Hussein juga menilai potongan video yang beredar tidak utuh. Jadi kalau lihat di postingan beberapa sosial media itu kelihatan bahwa pidato Pak JK memang terpotong atau mungkin sengaja dipotong sehingga menimbulkan salah penafsiran, dan Pak JK sebenarnya tidak berbicara dalam konteks konsep perang suci yang dimaksud, ya, tetapi menggambarkan bagaimana susahnya sebuah atau suatu konflik antar agama dihentikan karena masing-masing menganggap bahwa apabila membunuh dan dibunuh itu masuk surga. Jadi ini pandangan mereka yang bertikai, bukan pandangan dari Pak JK.
ya pandangan atau realitas sosial pada saat itu, dan ini terjadi di tengah masyarakat, sehingga Pak JK justru meluruskan. Jadi meluruskan bahwa apa yang Anda lakukan ini, saling bunuh, itu tidak dibenarkan. Dua-dua Anda masuk neraka. Tidak ada satupun agama yang membenarkan orang untuk saling membunuh. Itu inti pesan dari Pak JK. Sebelumnya, pemirsa, ceramah Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala di Masjid Universitas Gadjah Mada ini menjadi sorotan. Dalam ceramahnya, JK sempat menyinggung konflik di Poso dan Ambon dan menyinggung kata mati syahid bagi umat Kristen. Ceramah Yusuf Kala di Masjid Universitas Gadjah Mada pada Maret lalu mendapat sorotan. Gamki dan lembaga Kristen lain menyoroti pernyataan Yusuf Kala saat ceramah di Masjid Universitas Gadjah Mada. Dalam ceramahnya, JK sempat menyinggung konflik di Poso dan Ambon dan menyinggung kata mati syahid bagi umat Kristen. Alhamdulillahirrahmanirrahim, bahwa bulan Ramadan ini alhamdulillah saya agama gampang jadikan alasan konflik kayak di Poso, Ambon, karena kedua-duanya Islam dan Kristen berpendapat mati atau menewaskan orang, mati atau mematikan, itu syahid. Semua pihak, Kristen juga berpikir begitu. Kalau saya bunuh orang Islam, saya syahid. Kalau saya mati pun saya syahid. Akhirnya Pemerintah Kabupaten Kota Baru menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional dalam ajang Top BUMD Awards 2026. Pemirsa, Kota Baru berhasil meraih 4 penghargaan sekaligus. Pemerintah Kabupaten Kota Baru meraih prestasi membanggakan di ajang Top BUMD Awards 2026 yang digelar di Jakarta. 4 penghargaan berhasil diborong sebagai bentuk pengakuan atas kinerja dan tata kelola badan usaha milik daerah yang dinilai unggul. Penghargaan Top Pembina BUMD 2026 diberikan kepada Bupati Kota Baru Muhammad Rusli atas perannya dalam mendorong kemajuan dan pembinaan BUMD di daerah. Sementara itu, PDAM Kota Baru berhasil meraih penghargaan Top BUMD Awards 2026 Bintang 5 pada kategori perumda air minum, serta Top CEO BUMD 2026 yang diraih oleh Tri Basuki selaku Direktur PDAM Kota Baru. Tidak hanya itu, penghargaan Top BUMD Awards Bintang 5 juga didapat PT PPR Kota Baru Perseroda untuk kategori Bank Perkreditan Rakyat. Tentunya ini adalah merupakan sebuah penghargaan yang sangat luar biasa, di mana pada kesempatan ini sudah berturut-turut, sudah 5 kali ya. Sekali lagi atas nama pemerintah daerah Kabupaten Kota Baru mendukung sepenuhnya kepada kegiatan ini, dan tentunya akan memberikan motivasi dan manfaat kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kota Baru. Terima kasih. Capaian ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh BUMD di Kota Baru untuk terus berinovasi, meningkatkan pelayanan, serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Wenda Nura, Jimmy Yasin, iNews melaporkan. Pemirsa, Israel kembali melancarkan serangannya ke Lebanon. Ledakan terjadi di wilayah Taipei. Ya, serangan kembali terjadi di Lebanon Selatan. Militer Israel dilaporkan melancarkan serangan udara yang menghantam sejumlah bangunan yang tersisa di wilayah Taipei yang berbatasan dengan Israel. Ledakan besar dan asap tebal membumbung tinggi dari lokasi sasaran. Serangan ini menambah panjang daftar eskalasi konflik di wilayah selatan Lebanon.
Sementara itu pemirsa, serangan udara Israel terus hantam sejumlah wilayah padat penduduk di Lebanon Selatan. Rekaman pada hari Minggu menunjukkan asap mengepul di atas kota setelah serangan udara hantam sejumlah kota di distrik Tire, Lebanon Selatan. Militer Israel IDF mengklaim telah mengenai peluncur roket di Lebanon Selatan yang sudah terisi dan siap ditembakkan, dan menambahkan operasi mereka terhadap Hizbullah terus berlanjut. Data Kementerian Kesehatan Lebanon, setidaknya 2.020 orang terbunuh dan 6.436 lainnya terluka sejak serangan Israel pada 2 Maret lalu. Ya pemirsa, Israel menyerang markas tim Palang Merah Lebanon di kota Tire. Akibatnya sejumlah ambulans milik Palang Merah rusak dan 1 orang tewas. Israel menargetkan markas tim Palang Merah Lebanon di kota Tire, Lebanon Selatan pada Senin waktu setempat. Petugas medis berhamburan keluar gedung untuk menyelamatkan diri. Akibat serangan, seorang warga tewas saat dalam perjalanan ke rumah sakit. Selain itu pemirsa, sejumlah kendaraan termasuk ambulans milik penyelamat Palang Merah Lebanon rusak. Gelombang serangan Israel yang menyasar wilayah sipil, tenaga medis, serta infrastruktur dasar kembali memicu kritik tajam dari berbagai kalangan internasional. Sejumlah pihak menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional. Serangan Israel dan Amerika ke Iran pemirsa menyisakan kerusakan parah pada sejumlah fasilitas medis. Padahal rumah sakit dan petugas medis menjadi salah satu lokasi yang tidak boleh menjadi target serangan. ...45 hari perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran memakan korban tak hanya dari militer tapi juga sipil. Di Iran, serangan Israel dan Amerika Serikat merusak sejumlah fasilitas medis dan pendidikan, mulai dari rumah sakit hingga pusat farmasi. Institut Pasteur Iran menjadi salah satu lokasi yang rusak parah. Laboratorium hingga peralatan di pusat penelitian medis dan farmasi tertua di Iran rusak. Israel dan Amerika Serikat sudah menyerang lokasi ini sebanyak 3 kali. Padahal institut ini tidak terkait dengan militer. دشمن در حملاتی که داره انجام میده یکی از مهمترین موضوعاتی که مد نظرش هست امنیت و ساختارهای امنیتی رو مورد آسیب قرار دادن و خب یه مجموعه مثل پاسپورت ایران تبلور امنیت سلامت کشور در حقیقت محسوب میشه. در نتیجه به ظن و تصور خودش شاید از همون جنس، همونطور که جایی داره مرکز نظامی رو مورد حمله قرار میده، جایی که داره سلامت مردم رو تضمین میکنه رو هم خواسته بهش خدشه وارد بکنه و Saat ini Iran sudah melaporkan serangan terhadap sejumlah fasilitas kesehatan dan pendidikan ke organisasi internasional. PBB pun mengingatkan serangan ke fasilitas ini melanggar aturan internasional. Aksi keji Israel berlanjut di Lebanon pemirsa, kali ini menggunakan amunisi fosfor putih. Militer Israel menjatuhkan senjata terlarang saat menyerang pemukiman sipil di Al-Tiri, Lebanon Selatan. Serangan Israel ke Lebanon semakin brutal. Kali ini militer Israel menggunakan senjata fosfor putih di permukiman sipil di Al-Tiri, Lebanon Selatan. Fosfor putih yang dapat digunakan sebagai tabir asap atau senjata berpotensi menimbulkan kerugian bagi warga sipil karena bisa mengakibatkan luka bakar parah serta dapat menimbulkan dampak jangka panjang kepada para penyintas. Penggunaan amunisi fosfor putih di wilayah padat penduduk melanggar persyaratan hukum humaniter internasional. Sebelumnya, militer Israel juga menggunakan fosfor putih dalam operasi militer di Lebanon Selatan pada Oktober 2023.
Beberapa serangan udara fosfor putih ditembakkan ke dua lokasi pedesaan di sepanjang perbatasan Israel-Lebanon, yakni di Kfar Kela dan Jabal Blat, Lebanon Selatan. Pemirsa, militer Israel membombardir 3 bangunan di kamp pengungsian kawasan tepi barat Palestina yang menjadi tempat tinggal para pengungsi warga Palestina. Ledakan hebat menghancurkan bangunan permukiman di kamp pengungsian Tulkarm di barat Palestina. Tak hanya kamp pengungsian Tulkarm, pemirsa, Israel juga menghancurkan kamp Nur Shams dan Jenin. Kantor berita Palestina Wafa menyebut pasukan Israel telah mengepung kamp tersebut selama 439 hari dan menduduki paksa lokasi. Pasukan Israel menembakkan gas air mata ke arah siswa-siswi Palestina yang sedang dalam perjalanan ke sekolah di Al-Khair, Masaferiyata, Palestina. Serangan Israel terhadap warga Palestina termasuk anak-anak sudah sering terjadi. Pasukan Israel beberapa kali menyerbu sekolah dasar dan menengah di Hebron serta Nablus, menembakkan gas air mata yang menyebabkan kepanikan serta gangguan kesehatan pada anak-anak di bawah umur. Aksi pengusiran warga Palestina di tepi barat oleh penjajah Israel kembali terjadi, pemirsa. Tidak hanya dihancurkan, warga Palestina juga diwajibkan membayar sejumlah denda. Dan informasi ini sekaligus menutup iNews siang hari ini, pemirsa. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Update terus informasi terbaru Anda, pemirsa, dan siapkan 3 botol air mineral yang setara 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Saya Ayah Nufus pamit undur diri. Terima kasih, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Aksi penghancuran rumah warga Palestina di tepi barat oleh penjajah Israel semakin menjadi-jadi. Berdalih tidak memiliki izin bangunan, penjajah Israel kembali membongkar paksa rumah warga Palestina di wilayah Silwan, Yerusalem Timur. Aksi perampasan hak asasi manusia ini mendapat pengawalan penuh dari pasukan Zionis dan alat berat. Menurut media Palestina, pasukan penjajah Israel menghancurkan rumah Muhammad Sahada Quaider di lingkungan Al-Bustan dan menjatuhkan denda sebesar 60.000 shekel. Rumah yang dibangun pada tahun 2012 ini memiliki luas 100 meter persegi dan merupakan tempat tinggal Quaider dan istrinya serta 6 anak mereka. Media Palestina juga melaporkan bahwa 3 bersaudara di lingkungan Ras Al-Mut, Silwan, Yerusalem Timur dipaksa menghancurkan rumah mereka sendiri. Jika warga Palestina menolak untuk menghancurkan rumah mereka sendiri, pasukan Israel akan merobohkan rumah tersebut dan menjatuhkan denda. جاري يعني أنا مواليد سلوان، أنا انولدت في سلوان، أنا أكبر منه بجوز 15 سنة أو 18 سنة، أنا أكبر منه. هذا يعني زي أولادي هو. وهي جاري وبني وهي أنا بنيت قبله بس هيو يعني لا أنا سالم من البلدية ولا هو سالم. ومكر الأمر لله بس. Penjajah Israel telah berulang kali membongkar rumah warga Palestina dengan dalih bangunan tidak memiliki izin.